Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala udwana illa 'alal munafiqin, wala udwana illa 'alal kafirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله, jamaah salat Jumat ini Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini senantiasa para khatib mewasiatkan dan mengingatkan khususnya kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa, kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya antara langit dan bumi disiapkan oleh Allah hanya untuk hamba yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya digambar oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi yang dipenuhi dengan keindahan disiapkan oleh Allah hanya untuk hamba yang bertakwa kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa jalan keluar atau solusi dari kesulitan yang dihadapi baik di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya makhraj, solusi atau jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Karena itu maka sudah sewajarnya ketika kita hadir di salat Jumat, para khatib senantiasa mewasiatkan khususnya kepada dirinya dan juga kepada jamaah sekalian terus senantiasa bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya adalah kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka paling tidak kita di dalam Al-Quran mendapatkan ada beberapa keadaan, ada beberapa kondisi manusia yang sering atau acap kali manusia dapatkan dalam dirinya. Dan kondisi itu paling tidak ada 4 kondisi yang perlu juga kita sikapi dengan 4 kondisi lainnya. Paling tidak, dan ini kondisi ini hampir setiap manusia mengalami kondisi tersebut. Yang pertama adalah di mana kita dalam keadaan kondisi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang harus kita ambil dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat tersebut. Dan semua atau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Karena itu maka ketika kita mendapatkan nikmat dan seluruh kehidupan kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka
sikap yang atau sifat yang perlu kita ambil yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ayatnya begitu sangat kita hafal dalam ingatan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya akan aku tambah nikmat kepada kalian. Ayat ini begitu kita hafal dan begitu ingat di dalam benak kita, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang perlu kita ambil itu adalah kita bersyukur. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mensyukur nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Padahal nikmat Allah begitu banyak yang kita terima. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mungkin sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama mengajarkan kepada kita, bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka pada hakikatnya syukur itu adalah kita menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan kita untuk berbuat ingkar atau mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka nikmat tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kita sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang terlihat oleh mata kita maupun yang hanya bisa kita rasakan dalam diri kita, maka itu pada hakikatnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lail begitu lama dan bacaannya juga begitu lama, bahkan rukunya juga begitu lama dan terisak tangis. Kemudian salat qiyamul lailnya itu membangunkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah hamba Allah yang sudah diampuni dosanya jika ada? Dan engkau adalah hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau adalah hamba Allah yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Namun ya Rasulullah, kenapa ibadahmu seperti orang yang paling banyak dosanya? Rukumu begitu lama, sujudmu begitu lama, bahkan bacaanmu begitu lama, dan menangis seakan-akan engkau adalah makhluk Allah yang paling banyak dosanya." Yang paling indah adalah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana sikap syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Wahai istriku, wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita cermati hadis ini, maka ibadah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kualitasnya kita akui bersama, ibadahnya adalah ibadah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada beliau. Jadi syukur beliau diungkapkan melalui ibadah sebagai sarana dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu maka para ulama, hakikat syukur adalah kita menggunakan seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lain, "I'malu ala Dawud wa qalilun min ibadiyasy syakur." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepada aku. Sedikit hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang banyak orang yang dapat mengucapkan alhamdulillah
namun dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur adalah dia menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat pangkat, semua yang dia dapati itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmat, maka pada suatu saat nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya nikmat bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri dengan cara kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang kedua, dan ini hampir semua manusia mengalaminya. Yang kedua adalah ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita bersabar dari musibah tersebut. Karena terkadang musibah turun kepada orang yang beriman itu adalah ujian untuk meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya tidak ada satupun di antara kita, di antara manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak diuji. Karena manusia ketika diciptakan ke muka bumi ini memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsaj nabtali. Kami ciptakan kata Allah manusia dari air yang bercampur min nutfatin amsaj, dari air laki-laki dan perempuan, nabtalihi kata Allah, untuk kami uji. Maka kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala memang untuk diuji, dan ujian itu terkadang berupa musibah kepada kita. Karena itu maka kalau kita merasakan bahwa ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu dengan keimanan kita bahwa musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak bersabar atas musibah itu? Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang ketika tertimpa musibah lisannya mengucapkan inna lillahi, kami ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah punya Allah, bagaimana sesuatu yang di luar kita? Kita sendiri bukan punya kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan harta kita? Bagaimana dengan jabatan kita? Tentu saja itu bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan hak guna pakai, bukan hak guna milik. Karena pada suatu saat semuanya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersabar. Lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini nanti yang dia bersabar atas musibah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang berikutnya yang hampir setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kondisi itu, ketika dia dalam kondisi al-lazzatu fil ibadah, lazzatun fil ibadah, merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hampir setiap orang yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat dia akan merasakan begitu nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, sikap yang perlu kita ambil, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah, agar kita bisa senantiasa melaksanakan ketaatan itu dengan rasa lezat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar kita bisa konsisten, kita bisa ajak,
di dalam merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kondisi seperti ini hampir setiap orang yang merasakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat dia akan merasakan begitu nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu nikmat membaca Al-Qur'an, dia begitu nikmat melaksanakan qiyamul lail, dia begitu nikmat melaksanakan salat sunat, dia begitu nikmat di dalam memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu nikmat ketika dia sedang khusyuk dan tadarru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasanya sering dihadapi atau dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita membaca Al-Qur'an dimulai 2 ayat, 3 ayat, begitu enak kita tambah menjadi 5 ayat, bahkan kemudian tidak terasa 1 juz kita sudah membaca Al-Qur'an dan kita merasa tenang dan tentram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ladzatun fil ibadah, merasa nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kondisi ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta agar kita diberikan istiqamah, konsisten dalam kondisi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya itu, maka dia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya, alla takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita dengan keimanan kita merasakan begitu nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita istiqomah dalam kondisi itu, maka kita disampaikan berita oleh Allah melalui para malaikatnya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan pernah kamu merasa takut terhadap kehidupan dunia dan akhirat, wa la tahzanu, dan juga kamu jangan pernah bersedih apa yang kamu tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian yang lebih dari itu. Apa itu? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira kepada mereka dengan surga yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Karena itu maka ketika kita merasakan kelezatan dalam beribadah, kita mohon kepada Allah agar kita bisa istiqamah dalam beribadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang berikutnya, yang keempat atau yang terakhir, dan yaitu di mana ketika kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti setiap manusia pasti mengalami itu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak punya dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita mohon kepada Allah ketika dalam kondisi itu, kita mohon agar kita bisa bertaubat dan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mohon kepada Allah agar kita bisa diberikan taufik bertaubat atas kemaksiatan yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa kita di hadapan Allah, dan keyakinan kita bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita selesai melaksanakan ibadah salat, kita habis menunaikan ibadah salat, kita masih dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca istighfar. Kita masih dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, kita habis ibadah, kita habis melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kita masih dianjurkan untuk membaca istighfar? Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita habis berbuat ketaatan? Bukankah kita habis melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Namun kenapa kita masih disunnahkan, dianjurkan untuk membaca istighfar, baik yang membaca pelan maupun membaca kuat? Kita masih disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, kenapa seperti itu? Karena
ketika kita membaca istighfar, kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya salat yang kita laksanakan tadi tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa salat kita tidak khusyuk, tidak semuanya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala dari ketidakkhusyukan itu, agar ditutup, agar salat kita mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kita melaksanakan ketaatan saja kita masih diminta untuk membaca istighfar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kalau kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu maka ketika kita dalam keadaan maksiat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ketika menjelaskan orang-orang yang bertakwa, di antaranya adalah walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang mereka apabila melakukan fahisyah, mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan berbuat yang mengakibatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru, mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ketika kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertaubat dan mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena itu maka dari keempat kondisi yang saya sebutkan tadi, hampir setiap manusia mengalami kondisi itu. Kondisi yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat itu untuk beribadah, untuk bertaat, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah berupa ujian, maka yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersabar atas musibah yang menimpa diri kita. Dan setiap manusia, besar dan kecilnya ukurannya, pasti mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta kepada Allah agar kita bisa bersabar menghadapi musibah tersebut. Yang ketiga, dalam kondisi di mana kita mendapatkan kelezatan dalam beribadah, al-lazzatu fil ibadah, kita merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mohon adalah agar kita bisa istiqamah, bisa konsisten di dalam merasakan kenikmatan dalam beribadah tersebut. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada manusia yang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah agar kita bisa bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan taufik berupa keempat kondisi yang tadi, dan mudah-mudahan sehingga ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.